mengkasuskan guru. Nah, ini tidak lain adalah generasi yang jauh daripada ajaran-ajaran Islam, ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, di sini nanti secara singkat ya, coba kita ungkapkan tentang adab seorang anak, murid, atau santri terhadap guru. Coba kita baca dulu, silakan. Tafadhali Rafyani. الباب السابع الأخلاق والآداب مع المدرسين. اعلموا أيها الطلاب حفظكم الله أن المدرسين بمثابة والديكم في تربيتكم، لأنهم نائبون فيها عن وظيفتهما، فيجب على الطلاب مراعاة الأخلاق والآداب معهم. ومن الأخلاق الحسنة والآداب معهم ما يلي: الأولى احترامهم كما تحترمون والديكم. الثاني الاستماع إليهم حينما يشرح لكم الدرس. الثالث استجابة ندائهم إذا نادوكم. الرابع عدم رفع الصوت أمامهم، بل مكالمتهم باللين والرفق. الخامس مساعدتهم إذا طلبوا منكم. السادس عيادتهم إذا مرضوا. السابع إلقاء السلام عليهم عند الالتقاء بهم. الثامن الدعاء لهم بالخير أحياء كانوا أو أمواتا. Baik, Hasan. Silakan. Ustaz. Fata Nurdini. Bismillah. Al-babus sabi' al-akhlaq wal adabu ma'al mudarrisin. I'lamu ayyuhat tullabu hafizakumullah anna al-mudarrisina bimathabati walidaykum fi tarbiyatikum li'annahum naibuna fiha an wadhifatihima, fayajibu 'ala at-tullabi mura'atul akhlaqi wal adabi ma'ahum. Wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali: al-awwal ihtiramuhum kama tahtarimuna walidaykum. Al-thani al-istima'u ilaihim hinama yashrahu lakumud darsa. Al-thalith istijabatu nidaihim idza nadawkum. Al-rabi' adamu raf'i sawti amamahum, bal mukalamatuhum bil-lini war-rifqi. Al-khamis musa'adatuhum idza talabu minkum. As-sadis iyadatuhum idza maridu. As-sabi' ilqa'us salami alaihim 'inda iltiqa'i bihim. Al-thamin ad-du'a'u lahum bil khairi ahya'an kanu aw amwatan. Silakan. Mujibur Rahman. Naam. Iya. Al-babus sabi' al-akhlaqu wal adabu ma'al mudarrisina. I'lamu ayyuhat tullabu hafizakumullah annal mudarrisina bimasabati walidaykum fi tarbiyatikum li'annahum naibuna fiha an wasifatihima, fayajibu 'ala tullabi mura'atul akhlaqi wal adabi ma'ahum. Wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali: al-awwalu ihtiramuhum kama tahtarimuna walidaykum. As-saniyatu al-istima'u ilaihim hinama yashrahu lakumud darsa. As-salisatu istijabatu nidaihim iza nadawkum. Ar-rabi'atu adamu raf'is sauti amamahum, bal mukalamatuhum
Nah, mukalamatum Bal bid-dini war-rifqi. bal mukalamatuhum billini warifqi. Al-khamisatu musa'adatuhum iza talabu minkum. As-sadisatu iyadatuhum iza maridu. As-sabi'atu ilqa'us salami alaihim indal tiqa'i bihim. As-saminatu adu'a'u lahum bil khairi ahya'an kanu au amwata. Naam, ahsan. Tafadhol Iwan Juwana. Nah, Ustaz. Tafadhal. Al-babu as-sabi' al-akhlaqu wal adabu ma'al mudarrisin. I'lamu ayyuhat tulab hafidhakumullah annal mudarrisina bimathabati walidaykum fi tarbiyatikum li'annahum naibuna fiha an wadifatihima fayujibu ala tullabi mura'atul akhlaqi wal adabi ma'ahum. Wa minal akhlaqil hasanati wal adabi ma'ahum ma yali. Al-awwal ihtiramuhum kama tahtarimuna walidaykum. As-sani al-istima'u ilaihim nama yashrahu lakumud darsa. Athalis istijabatu nidaihim idza nadaikum. Idza nadaukum. Naam. Arabi adamu raf'is sauti amamahum bal mukalamatuhum billini wa rifqi. Al-khamis musa'adatuhum idza talabu minkum. As-sadis ayadatuhum idza maridu. As-sabi' ilqa'us salami alaihim indalil tiqa'i bihim. Ilqa'us salami. Ilqa'us salami. As-sabi' ilqa'us salami alaihim indalil tiqa'i bihim. As-samin adu'a'u lahum bil khair ahya'an kanu au amwatan. Baik, ahsantum jamil. Bismillah. Al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, al-akhlaqu wal adabu ma'al mudarrisin atau ma'al muallimin. Adab dan akhlak terhadap guru. Suara gimana? Keras ya? Cukup suaranya? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik. I'lamu ayyuhat tullab. Ketahuilah wahai para pelajar. Hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kalian. Annal mudarrisina, bahwa sesungguhnya para guru bimasabati walidaykum, seperti kedua orang tua kalian atau sebagai kedua orang tua kalian di dalam mendidik kalian. Jadi guru itu sebetulnya pengganti orang tua di dalam mendidik. Jadi kedudukannya sama seperti kedua orang tua di dalam mendidik atau ketika mereka mendidik kalian. Kenapa? Li'annahum naibuna fiha an wadhifatihima. Karena mereka sebagai pengganti apa? Pengganti dari tugas mereka di dalam mendidik, fiha ay fi tarbiyah. Jadi mereka itu sebagai pengganti di dalam mendidik kalian. Pengganti apa? Pengganti tugas mereka. Jadi mereka tidak bisa melaksanakan tugas di dalam mendidik. Kenapa? Bisa jadi karena kesibukan orang tua, baik ayah maupun ibu. Ayah mungkin mencari nafkah, dan ibu barangkali mungkin sibuk dengan urusan rumah tangga. Nah, atau mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendidik, terutama dalam hal agama. Maka kewajiban mereka sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu adalah menyerahkan kepada orang yang mampu untuk mendidik anaknya.
baik itu diserahkan ke sekolah, atau diserahkan kepada pesantren, atau diserahkan kepada guru. Dan ini bukan hal baru ya. Ulama-ulama dulu sebelum mereka menjadi ulama, semasa mereka kecil, juga mereka begitu. Ya. Yaitu orang-orang tua mereka menyerahkan kepada guru, kepada syekh, ya, untuk diajarkan dari mulai diajarkan membaca sampai menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu agama lainnya. Nah, itu merupakan kebiasaan orang-orang salaf terdahulu. Jika mereka tidak mampu untuk langsung mengajarnya. Tapi kalau mereka bisa mampu mengajar langsung, umpamanya orang tuanya seorang alim, seorang mujtahid, nah, maka mereka sendiri yang mengajarkan. Artinya anaknya merupakan murid utama bagi seorang ayah, atau ayahnya merupakan guru pertama bagi seorang anak. Tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya orang itu menjadi alim ya, sehingga dia mampu mengajarkan anaknya. Yang jelas mereka menyerahkan. Kita lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena semasa kecilnya ayahnya sudah meninggal. Nah, maka ibunya menyerahkan kepada guru untuk diajarkan. Al-Imam Ahmad juga demikian. Beliau orang tuanya meninggal semasa beliau masih kecil. Maka ibunya berperan dalam mendidik dengan menyerahkan Imam Ahmad kepada guru untuk diajarkan. Al-Imam Ahmad ini menceritakan setelah ayahnya meninggal, ibunya punya peran dalam mendidik. Tapi bukan mendidik untuk belajar agama ya. Tapi mendidik secara langsung, yaitu dalam menjaga ibadah. Jadi Imam Ahmad menceritakan di waktu semasa dia kecil, ibunya membangunkan setiap subuh, dibangunkan oleh ibunya. Sebelum azan dikumandangkan, dibangunkan. Kemudian Imam Ahmad berwudu. Bahkan ibunya kalau musim dingin, ibunya menghangatkan air untuk bisa berwudu. Nah, sambil mereka menunggu azan kumandangkan. Setelah azan kumandangkan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ibuku membawaku ke masjid. Kemudian setelah selesai sholat, ibunya sambil menunggu. Kalau ibunya sedang haid, itu tetap ditunggu oleh ibunya. Begitulah seterusnya dilakukan oleh ibunya. Nah, ini merupakan pendidikan secara langsung dalam hal ibadah. Adapun yang lainnya diserahkan kepada guru. Nah, jadi guru merupakan apa? Orang tua yang kedua dalam mendidik anak. Maka itu seorang murid wajib mentaati guru. Fayajibu 'ala tullabi, maka wajib atas para murid itu apa? Mura'atul akhlak, menjaga akhlak dan adab terhadap guru. Sebagaimana salaf, ulama-ulama salaf terdahulu semasa mereka kecil ya. Senantiasa mereka tawadhu, menjaga akhlak terhadap guru-guru mereka. Wa min al-akhlaqil hasana wal adabi ma'hum ma yali. Di antara adab, di antara akhlak yang baik dan adab terhadap mereka, terhadap guru, ma yali, di antaranya adalah ihtiramuhum. Nah, ini pertama sekali sangat penting, mengihtiram, hormat. Jadi murid itu harus hormat kepada guru sebagaimana mereka hormat kepada kedua orang tua mereka. Sebagaimana mereka hormat kepada kedua orang tua mereka. Karena sama-sama mendidik. Jadi guru mengambil
kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan oleh kedua orang tua. Maka gurulah mengambil peran tersebut. Maka itu anak murid wajib menghormati orang tua. Begitu juga anak murid seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Demikian jugalah mereka wajib mentaati, menghormati guru. Nah, ini sekarang ini sudah boleh dikatakan pergeseran ya. Akhlak. Murid itu tidak lagi hormat kepada guru. Sebagaimana saya sampaikan tadi, banyak kasus ya. Banyak kasus murid memperlakukan gurunya yang perlakuan yang tidak pantas. Ada murid yang sampai menyiksa gurunya, ada murid yang sampai membunuh gurunya. Belakang ini karena nilainya tidak baik, nilainya buruk, maka guru jadi sasaran. Ya seharusnya murid itu introspeksi diri. Kenapa hasil nilai itu tidak bagus? Guru itu secara umum tidak mungkin dia memberikan nilai kalau memang tidak pantas murid itu mendapatkan nilai yang baik. Nah ini yang terjadi. Demikian juga yang baru-baru ini sampai memperkarakan guru. Karena dihukum karena murid ini tidak ikut sholat berjamaah, tidak mau taat, padahal guru tujuannya adalah agar mereka terbentuk karakter dalam masalah ibadah. Tidak tahu sejauh mana tindakan dilakukan oleh guru ya. Yang jelas tujuannya baik ya, tujuannya baik. Nah, itu sampai diperkarakan menuntut sampai 50 juta ya. Ya. Nah, ini kan suatu tindakan yang tidak etis ya. Sekarang ini guru itu serba salah ya. Arti kata diberikan hukuman ya. Orang tua kadang-kadang nggak terima ketika anaknya dihukum. Walaupun hanya sekedar kadang-kadang dicubit, itu jadi masalah itu. Dicubit oleh gurunya karena anaknya tidak mengerjakan tugas atau anaknya di kelas bandel, tidak mau diatur dan sebagainya. Itu sekarang sulit untuk dilakukan tindakan memberikan pendidikan dengan secara fisik ya. Seperti mencubit ya. Apalagi memukul ya. Mukul sedikit saja dengan penggaris itu menjadi masalah. Nah, ini kembali kepada orang tua sebetulnya. Kalau kita lihat ya, mungkin di antara antum mungkin ada yang sudah berumur 50 tahun barangkali ya. Bagaimana dulu orang tua kita terutama di daerah itu mendidik anak-anaknya. Masya Allah. Kalau anaknya salah di sekolah, sampai gurunya melakukan memukul, itu belum tentu orang tua itu menyalahkan guru. Justru anaknya disalahkan. Dulu anak-anak SD itu sering sekali tangan itu dipukul oleh gurunya dengan penggaris. Itu hal yang biasa itu zaman dulu. Hal yang biasa. Karena melihat dia anaknya muridnya tidak melaksanakan tugas, nah itu kena itu. Telapak tangan dipukul kadang-kadang sampai merah itu. Atau juga ketika berbaris di hari Senin itu biasanya itu ada pemeriksaan kuku. Ketika ada kukunya kotor panjang itu langsung dipukul pakai penggaris. Dan hal yang biasa zaman dulu itu biasa. Dan itu tidak jadi masalah bagi orang tua.
Bahkan orang tua tidak menyalahkan guru. Justru ketika anak itu mengadu kepada orang tuanya, ditanya apa masalahnya, begini-begini. Ya, makanya sudah tahu kamu salah. Sudah tahu kamu kukumu panjang, kenapa nggak dipotong? Sudah tahu itu kewajiban tugas, kenapa nggak dikerjakan? Bahkan kadang-kadang sudah dipukul itu, kadang-kadang ayah atau emak itu, sini. Malah apa? Malah ditambahi lagi. Dipukul lagi. Nah, itu orang dulu. Berbeda orang sekarang. Ya. Orang sekarang sedikit saja dipukul anaknya dengan penggaris. Padahal untuk berikan apa? Efek jerah. Supaya dia hormat, takut pada guru. Itu jadi masalah itu. Datang ke sekolah ribut-ribut. Ya. Ribut-ribut karena anaknya apa? Dipukul pakai penggaris sebagainya. Dengan kadang-kadang dengan ucapan yang tidak mengenakan. Saya aja sebagai orang tua tidak pernah mukul anak. Saya sebagai orang tua, sebagai ibu nggak pernah mencubit anakku. Nah, inilah orang tua sekarang tidak seperti orang tua zaman dulu. Seharusnya apa? Seharusnya yaitu bersama mendidik anak zaman sekarang ini jauh lebih sulit daripada zaman dulu. Kalau zaman dahulu, anak itu takut kepada orang tua, terutama ayah. Takut kepada ayah. Nah, kalau zaman sekarang, nggak ada takut sama sekali. Apalagi sama ibunya. Sama ayah saja nggak takut. Bahkan dia lebih galak dari orang tuanya. Nah, ini kembali kepada pola pendidikan di rumah tangga. Ketika orang tua itu salah memberikan apa? Salah mendidik, ya akhirnya begitu. Di samping lagi akibat daripada pergaulan, kemudian kemajuan teknologi itu yang membuat mereka hormat kepada orang tua itu tidak ada. Nah, disinilah orang tua harus sabar mendidik. Betul-betul mendidik anaknya. Makanya perhatikan Nabi Yunus salam ketika berkaitan dengan sholat, suruh anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Ketika 10 tahun nggak mau sholat, pukul kata Rasul. Pukul. Tentu di sini bukanlah pukulan yang membuat fisiknya berdarah-darah. Ya. Maksud itu adalah pukul dalam hal mendidik. Sehingga ada efek jerah bagi dia. Dan juga agar anak itu hormat. Ya, hormat kepada orang tuanya. Tidak merendahkan orang tua. Nah, kembali tadi ini. Bahwa adab seorang murid kepada guru. Pertama adalah ihtiram. Itu menghormati guru. Sebagaimana mereka menghormati kedua orang tua mereka. Kemudian yang kedua adalah al-istima' ilaihim innama hinama yashrah lakumud dars. Yaitu mendengar kepada guru, mendengar guru ketika guru itu menjelaskan pelajaran. Nah, ini yang banyak yang harus disampaikan, diingatkan kepada murid ini. Penting sekali. Nah, sudah tidak asing lagi di mana banyak murid-murid itu kurang memperhatikan kepada pelajaran. Ketika dijelaskan oleh gurunya, malah dia kadang-kadang bercanda kepada temannya, malah dia tidak memperhatikan, dia sibuk dengan urusan lain dan sebagainya. Dan ini menunjukkan akhlak tidak bagus. Tidak bagus. Bukankah tujuan daripada belajar itu adalah supaya dapat ilmu? Bagaimana dia bisa dapat ilmu kalau tidak mendengar keterangan guru? Karena pelajaran itu ada yang bisa dipahami secara langsung, ada yang tidak bisa, harus dijelaskan. Apalagi berkaitan dengan
hitung-hitungan seperti matematika, termasuk berkaitan dengan tata bahasa seperti ilmu nahu kalau belajar agama atau tata bahasa Indonesia dan seterusnya. Itu butuh fokus. Bahkan bukan hanya anak-anak murid, bahkan mahasiswa lagi. Mahasiswa juga tidak sedikit juga tidak memperhatikan dosennya ketika menjelaskannya. Dia sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa padahal dia sudah dewasa, ini namanya seorang mahasiswa yang tidak hormat dan tidak memiliki adab kepada dosennya. Saya teringat itu di waktu saya masih di Libya ya, waktu I'dad itu. Itu para dosen itu betul-betul mereka itu mendidik kita. Ada suatu ketika di antara teman kita itu ketika guru itu menjelaskan, ini salah seorang dosen Mesir ya. Ketika dia menjelaskan itu dia bukan malah mendengar penjelasan, malah dia bercanda ya. Bercanda dengan teman yang ada di belakang. Nah, tiba-tiba dosen itu mengangkat kursi yang ada di depan kemudian dihempaskannya, dilemparkan di pojok dinding. Kita kaget itu, ada apa? Marah dia. Rupanya itu ada teman di belakang yang tidak memperhatikan. Jadi beliau sangat merasa tersinggung, merasa tidak dihormati. Itu marah besar. Dan itu merupakan pelajaran bagi kami ketika itu. Itu langsung suruh keluar itu. Suruh keluar, ukhruj. Bukan lagi bahasa-bahasa lembut ya. Sudah bahasa orang marah itu. Keluar. Kalau tidak mau belajar, keluar. Tidak usah di sini. Masih banyak orang yang mau belajar di Mahat ini. Nah, jadi wajar saja kalau seandainya kita sebagai guru ya diperlakukan seperti itu, tentu juga kita marah ya. Sudah kita capek-capek menerangkannya, tapi tidak diperhatikan. Maka sebetulnya murid-murid itu bukan bodoh sebetulnya ya. Bukan bodoh. Tapi karena tidak fokus, tidak mau mendengarkan pelajaran, ya, itu yang membuat mereka itu tidak paham. Itu yang buat mereka nilainya nilainya anjlok atau nilainya tidak bagus. Bukan karena guru. Karena dia sendiri tidak memperhatikan. Gimana sih kalau tidak memperhatikan, padahal yang diajar itu mudah sebetulnya. Tapi ketika dijelaskan tidak memperhatikan. Nah ini, maka adab ini sangat penting sekali. Yaitu mendengarkan. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan ya, yaitu hadis ya, ketika Usamah bin Syarik ini datang kepada Nabi SAW di waktu itu Nabi bersama sahabat, Nabi menyampaikan wejangan. Apa kata Usamah bin Syarik? Katanya ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Itu bagaimana sahabat, seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Seolah di kepala mereka para sahabat tuh seolah di kepala mereka ada burung. Artinya apa? Mereka itu begitu serius sampai mereka itu tidak ada berbicara satu sama lainnya, bahkan tubuh mereka pun tak bergerak. Ya. Ibaratkan burung itu hinggap di suatu tunggul pohon. Ya, kalau pohon itu bergerak ya, tentu burung itu atau dia hinggap di suatu atau kayu. Kalau dia bergerak dia akan terbang kan gitu. Kalau bergerak kayu itu akan terbang. Nah, tapi dia diam. Kenapa? Karena kayu yang tempat dia hinggap itu nggak bergerak. Jadi sehingga dia merasakan tidak ada musuh. Tapi kalau seandainya bergerak, dia akan terbang. Nah, gitulah sahabat. Ketika mereka mendengarkan Nabi, seolah-olah katanya di atas kepala mereka itu ada burung. Ya, seolah-olah ada burung hinggap di situ.
Ini bahasa kiasan. Artinya sahabat itu betul-betul serius mendengar ketika Nabi menjelaskan sampai-sampai badan mereka itu apa? Tidak bergerak. Nah, tentu tidak bisalah seperti ini ya, sampai seperti sahabat. Ya. Paling tidak murid itu harus serius mendengarkan penjelasan guru. Itu sekaligus sebagai adab seorang murid terhadap gurunya. Kemudian selanjutnya ada istijabatu nidaihim idza nadaukum, yaitu memperkenankan panggilan mereka ketika mereka manggil kalian, memanggil muridnya. Maka murid yang memiliki akhlak yang baik, maka dia memperkenankan panggil tersebut. Jangan pura-pura tidak mendengar. Ya. Itulah adab. Sebagaimana ketika dia dipanggil oleh orang tuanya, ayah atau ibunya, tentu anak tersebut harus segera mendatangi ayah atau ibu ketika mereka manggil. Nah, demikian juga lah ketika guru itu manggil, maka sebagai anak murid memiliki adab, ya, maka datangi guru tersebut. Tentu ketika panggil ada maksud. Ya, ada maksud. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah ada muraf'is saut amamahum. Yaitu tidak mengangkat suara di hadapan mereka. Yaitu berbicara dengan suara yang keras. Apalagi membentak-bentak. Ya. Akan tapi bicaralah dengan cara yang lembut. Ya. Sebagaimana mereka berbicara kepada orang tua mereka dengan bicara yang lembut. Selanjutnya adalah musa'adatuhum idza talabu minkum. Yaitu membantu mereka, membantu guru jika mereka meminta untuk dibantu. Ya, mungkin barangkali minta ambilkan tasnya, atau barangkali mungkin minta diangkatkan kursinya, atau barangkali minta ambilkan air minum, dan seterusnya. Jadi seorang murid melayani guru itu sebetulnya merupakan ibadah. Ya. Merupakan ibadah. Terkadang ada guru ya, bukan berarti dia tidak bisa mengambilkan air minum. Jadi dia ingin melatih, bisa jadi. Dia ingin melatih anak murid agar anak murid itu memiliki perhatian kepada guru. Ya. Ya, dia suruh ambil ini, ambil itu. Bukan berarti orang guru itu tidak bisa sebetulnya. Betul bisa, tapi dalam rangka mendidik. Ya, agar seorang murid itu mau melayani orang yang lebih tua, mau melayani orang yang memiliki jasa, kan gitu. Supaya juga nanti mereka bisa terbiasa, yaitu melayani orang tuanya, melayani ayah dan ibunya ketika mereka di rumah, membantu orang tuanya ketika mereka berada di rumah. Nah, ini yang terkadang tidak dipahami oleh murid ya. Atau mungkin juga nggak dipahami oleh orang tua. Bisa jadi orang tua mendengar aduan anaknya, sering disuruh oleh guru ini dan itu. Mungkin ada orang tua yang nggak terima, marah-marah kan gitu kan. Padahal tujuan orang tua adalah dalam rangka mendidik. Ya. Sebagaimana kasus itu. Padahal guru itu mendidik supaya anak itu terbiasa untuk sholat berjamaah. Maka ketika melakukan pelanggaran diberikan sanksi. Tapi itulah dia, kadang-kadang orang tua ada yang tidak bisa menerima seperti itu. Kemudian adalah i'adatuhum idza maridu, yaitu mengunjungi mereka ketika mereka sakit ya. Mengunjungi mereka ketika mereka sakit. Sebagai ketaatan seorang murid terhadap gurunya, kemudian agar mereka bisa lebih dekat dengan gurunya. Kemudian selanjutnya ada ilqa'us salam alaihim inda iltiqa'i bihim,
Nah, ini sebagaimana dalam hadis ya, banyak sekali hadis menganjurkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu gurunya, maka murid itu mengucapkan salam. Ya. Begitu juga sebaliknya, guru juga mengucapkan salam kepada muridnya ketika mereka bertemu. Nah, ini perlu pendidikan seperti ini, kebiasaan. Karena ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian ad-du'a lahum bil khair ahya'an kanu aw amwata, yaitu mendoakan guru, doa yang baik ya, bukan doa buruk, doa yang baik apakah mereka masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena itu sebagaimana ada ayat Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ila akhir ayat. Jadi ayat ini menganjurkan untuk mendoakan orang lain ya, kebaikan. Terlebih lagi yang memiliki jasa dalam hidup ini, yaitu guru. Jadi hidup ini ada orang yang memiliki andil besar dalam hidup, sehingga seseorang itu sukses karena ada jasa orang. Nah, jasa orang itulah yang tidak boleh dilupakan. Dari mulai jasa orang tua, jasa ayah, jasa ibu, ya kan. Suksesnya anak karena ada peran jasa ayah dan ibu yang sudah tidak bisa dipungkiri. Demikian juga jasa guru begitu besar kepada seorang murid ketika mereka tidak lagi belajar sama gurunya, sehingga mereka sukses dalam hidup ini, maka seorang murid yang memiliki akhlak yang baik, dia tidak akan melupakan jasa gurunya. Ya. Yaitu senantiasa mendoakan gurunya. Kemudian mengunjungi gurunya. Ya, mungkin sudah lama tak ketemu. Kan gitu. Itulah anak murid yang yang beradab, memiliki akhlak yang baik. Tentu masih banyak ya, yang tidak kalah penting ada tawaduk ya. Simpul di sini ada tawaduk. Tawaduknya seorang murid kepada guru. Tidak boleh sombong. Bisa jadi satu saat muridnya Bisa jadi satu saat muridnya melebihi daripada gurunya dalam pendidikan. Bisa jadi muridnya sampai mencapai doktor, profesor dan seterusnya, sementara gurunya tidak seperti itu titelnya. Tetap muridnya yang pernah dia sebagai guru tetap menghormati. Ya. Harus tawadhu. Tidak boleh murid itu yang sudah ilmu sudah tinggi lalu merendahkan gurunya dalam bertutur kata, dalam bersikap. Ya. Bagaimanapun seseorang tidak mungkin dia bisa sampai pendidikan itu kalau tanpa guru, kan gitu. Jadi singkatnya adalah tawadhu itu sangat penting sekali. Makanya ada Al-Quran Allah katakan waqfid janahaka lil mu'minin. Ini akan secara umum kan. Waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu terhadap orang mukmin. Rendahkan kapakmu terhadap orang mukmin. Ini maksudnya adalah ini bahasa kiasan. Allah kiaskan kepada kepada burung. Nah, ketika burung itu tidak mengembangkan sayapnya, ya, dia menguncupkan sayapnya. Itu sebagai tanda tanda tawadhu. Tanda tawadhu. Kalau dia kembangkan sayapnya padahal dia tidak terbang, itu dia dalam keadaan dia membanggakan dirinya. Jadi sampai demikian Allah katakan waqfid janahaka lil mu'minin. Ini maksud tawadhulah terhadap orang mukmin, ya. Terlebih lagi kepada guru yang memiliki jasa dalam hidup ini. Baik. Mungkin ini beberapa adab. Ya, tentu sebagaimana saya katakan tadi, tentu masih banyak lagi adab-adab yang lain. Tapi sekira ini secara besar sudah cukup ya. Nah, ini harus ditanamkan kepada
kita sebagai orang tua yang punya anak ini harus sampaikan kepada mereka ini. Ya, agar mereka ketika berada di sekolah atau pergi pesantren senantiasa bersama dengan guru dan musyrif ya. Harus menjadi anak yang baik, anak yang tawadhu, anak yang menghormati orang lain, anak yang senantiasa menghargai orang lain. Apalagi menghargai guru, jasa-jasa guru, jasa-jasa musyrif dan seterusnya. Baik, sebelum kita masuk mungkin ada hampir jam 7 ya. Baik, ada yang ingin didiskusikan? Tafadhol. Izin Ustaz. Iya ya. Nah, kalau misalkan kita sudah lulus suatu perguruan tinggi begitu Pak Ustaz. Iya ya. Terus kalau kita ingin berkunjung ke dosen kita, apakah kita akan berkunjung ke universitas itu atau berkunjung ke rumahnya? Mohon penjelasan. Iya. Betul ya. Di mana saja ya. Di mana yang penting ada ziarah ya. Bisa berkunjung ke tempat dia mengajar. Kalau berkunjung tempat rumah itu mungkin itu lebih baik lagi kan, lebih akrab kan. Kalau di universitas mungkin kita banyak yang bisa kita temui ya kan, guru-guru, dosen-dosen kita mungkin masih mengajar di sana sehingga kita bisa bertemu dengan mereka banyak dosen ya. Tapi bagus juga dan bagusnya kalau datang ke rumahnya itu jauh lebih bagus. Iya, datang ke rumahnya, kita bawakan sesuatu, ya mungkin ada kenang-kenangan atau oleh-oleh ya. Karena itu menambah kedekatan. Karena Rasul mengatakan tahadau tahabu. Saling beri hadiah supaya kalian lebih menyayangi satu sama lainnya ya. Kalau kita bisa sempat ke rumahnya itu lebih bagus. Kalau tidak bisa sempat ke rumahnya mungkin berkaitan kesibukan dan waktu ya mampir di kampus ya. Bagus juga ya. Tidak salah. Guru itu Masya Allah kalau didatangi oleh muridnya atau mahasiswanya itu senangnya luar biasa. Apalagi dia melihat mahasiswanya atau muridnya sukses. Masya Allah. Dan itu kedatangan kita itu sudah membahagiakan mereka. Ya. Membahagiakan mereka. Karena mereka itu berharap ketika dulu mereka mengajar supaya muridnya sukses dalam hidup ini. Ya. Supaya muridnya bisa melanjutkan studinya ke tingkat lebih tinggi lagi. Itu semua guru begitu. Ya. Semua guru berharap seperti itu. Makanya ketika murid itu berhasil sukses, dia datang ya. Nah, kedatang itu subhanallah. Itu luar biasa rasa senangnya guru. Nah, itulah sebaiknya murid itu seperti itu ya, mendatangi. Jangan melupakan mereka. Apalagi mereka itu masih hidup ya. Kalau sudah meninggal, panjatkan doa untuk mereka. Dan baik guru-guru yang ada, umpamanya guru-guru dulu yang di kampung ya kan pernah mengajarkan kita, mengajarkan waktu kita masih TPA atau ya masih sekolah-sekolah yang rendah lagi itu kan di kampung-kampung itu. Jangan lupakan jasa mereka guru-guru. Ya. Kita harus hormat sekalipun titel kita sudah tinggi. Ya, terkadang mereka juga sungkem juga kan melihat muridnya sudah titelnya doktor umpamanya kan. Kadang-kadang guru itu juga merasa malu ya. Tapi kita sebagai murid pernah jadi murid, justru kita mendekati mereka dengan secara tawadhu, kita hargai dia. Ya, kita hargai dia seperti kita anggap guru kita itu adalah seorang profesor. Lebih dari kita lagi. Ya. Itulah katakan dari tawadhu. Tetap tawadhu. Ya. Sekalipun studi kita sudah tinggi, keberhasilan dalam dunia ini kita berhasil pokoknya kan. Ya kan. Maka seorang murid tidak boleh melupakan jasa gurunya. Kalau perlu, kalau gurunya kita melihat kehidupannya
Masya Allah ya, sangat memprihatinkan. Bantu, ya, bantu, berikan bantuan. Dan guru itu sangat senang sekali. Masya Allah. Berarti dia diperhatikan. Sekalipun gurunya sebetulnya tidak ingin diperhatikan seperti itu. Kedatangan kita aja sudah syukur, alhamdulillah, mereka senang sekali. Tapi kita sebagai muridnya yang pernah jadi murid, ya tidak salah kalau kita lihat guru kita dalam keadaan susah kita bantu. Dan itu pahalanya besar, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit bagaimana Pak siapa yang calon presiden. Apa Ustaz? Ya. Mau bertanya? Mm-mm. Izin bertanya Ustaz. Ya, ya. Bagaimana kalau kita menyikapi guru-guru yang dulu itu ternyata berbeda manhaj dengan kita yang sekarang ini? Bagaimana sikap kita ke mereka? Itu Ustaz. Ya tetap justru ketika kita mengunjunginya, ya kan? Yang tadinya mungkin dia sudah tahu kita sudah berbeda kan, ketika kita kunjung itu sikap akan cair itu. Iya. Akan cair. Berarti rupanya sangkaan dia selama hari kalau kita umpamanya kan ya guru yang kita dulu tuh suka yang apa? Ya kita katakan bahasanya bid'ah kan gitu kan. Dia kan namanya pemahamannya kan tidak sama ya. Iya. Ketika kita mengunjungi ya itu akan berbeda, itu akan cair ya. Mungkin dia sangka bahwa kita ini kalau sudah berbeda itu apa? Tidak ada lagi hormat ya. Tidak ada peduli dan sebagainya ya. Nah, ini sebetulnya tidak ada kunjungan itu yang membuat makin renggang sebetulnya. Tapi kalau mau berkunjung saja ya kan. Ya mungkin di salah-salah kunjungin mungkin tukar pikiran, ya begitu kan. Nah disitulah perlu ada dakwah masuk itu. Ya. Nanti juga guru tidak akan serta-merta dia marah-marah kan. Tidak ada salah berkunjung, justru bagus. Bagus. Cuma kadang-kadang perasaan kita itu yang tidak enak. Makanya jangan bawa perasaan. Kalau bawa perasaan tidak akan pernah berkunjung. Kita terlalu mungkin bahasa kita agak ego kan gitu ya. Makanya ini sering ditanyakan, Ustaz, ini susah saya mengajak saudara atau mengajak teman untuk mengaji dan sebagainya, untuk berubah. Ya, saya sering sampaikan ya. Ya, tidak bisa untuk merubah orang itu dengan cepat kan gitu. Sekarang gini ya, coba berkaca pada diri sendiri lah. Dulu sebelum paham tentang agama, dulu seperti apa kamu? Bukankah butuh proses ya untuk menerima yang hak atau dikatakan lebih hak gitu kan? Bukankah butuh proses? Berkacalah pada diri sendiri. Bukankah umpamanya dulunya anti orang yang tidak suka maulid itu kan, marah-marah, menyerang orang yang suka orang yang anti maulid kan itu. Ini contoh aja ya, contoh. Ya. Akhirnya setelah dia pelajari dan sebagainya, ternyata yang hak itu begini, ya. Tidak ada Nabi mengadakan maulid kan gitu. Nah, bukankah dulu itu berproses? Kan tidak bisa langsung menerima kan? Bukankah dulu itu marah para orang yang mengajak kepada yang lebih baik kan gitu. Nah, begitulah dilakukan pada orang lain, pada saudara yang belum paham kan gitu. Kadang-kadang kita itu lebih banyak ego kadang-kadang ya. Iya. Ya. Inginnya berubah, saudara itu langsung berubah. Kan tidak bisa. Sebagaimana dulunya kita juga begitu. Butuh proses. Iya. Ustaz, Ya. izin boleh? Ya. Jadi Ustadz,
gimana ya, adab kita kalau misal ketika kita di kampus kita bertemu dengan dosen yang ternyata pemahaman beliau itu liberal gitu. Jadi beliau ketika di kelas itu sering mendoktrin mahasiswa dengan pemahamannya. Nah, gimana sih kita dalam menyikapi dosen tersebut gitu? Kalau saya pribadi jadinya suka males gitu tiap belajar matkul bersama beliau gitu. Ya, adab kita gimana ya terhadap dosennya seperti itu? Kan artinya dia kan tetap sebagai guru ya. Ya, pemahaman dia karena dia belum dapat hidayah kan gitu kan. Maka itu dalam hal muamalah kepada guru, ya tetap dilakukan muamalah ini secara muamalah yang baik kan gitu. Coba perhatikan bagaimana Allah bercerita tentang orang tua yang kafir gitu kan. Bagaimana sikap anak? Padahal sudah jelas orang tuanya kafir. Apakah anak itu tidak bermuamalah dengan orang tuanya, lalu nggak peduli orang tuanya karena dia kafir? Kan tidak. Justru Allah perintahkan untuk bermuamalah dengan baik kan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, pergaulah dengan mereka dengan baik, Nah, arti kata jadi murid sekalipun mungkin gurunya liberal sebagainya ya, ketika kita ingin bertemu, berkunjung, ya masalah sebetulnya. Ya masalah. Bisa jadi sikap kita itu dia merasa simpati kan gitu. Ya, Masya Allah dikira bahwa dengan sikap kita punya pendirian tentang agama ini, ya mungkin dikiranya tidak mau bermuamalah dengan orang-orang seperti mereka. Bisa jadi seperti itu dia. Nah, ternyata kita tidak seperti itu. Ya, kita berinteraksi dengan mereka, mau berkunjung, ya kan. Ya, bukan berarti mengikuti mereka kan tidak. Kita punya sebatas dia pernah jadi sebagai dosen kan gitu. Ya. Tidak masalah, itu kan muamalah. Ya, muamalah. Bisa jadi saya katakan dengan sikap seperti itu kita dia merasa simpati. Ya. Bisa jadi umpamanya dia ingin tahu tentang Islam, bisa jadi kan. Ya. Yang jelas kita hanya sebatas muamalah, bukan tujuan kita untuk untuk mengikuti mereka kan. Yes. Ya. Dengan menjaga akhlak dan adab. Ana Ustadz. Iya. Ustadz, pertama-tama Ana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khairan atas kuliah online yang bisa saya ikuti. Ana umur 54 Ustadz. Iya. Jadi Ana ini sangat beruntung sekali bisa mengikuti Mahadi ini. Namun juga mohon maaf sebesar-besarnya ternyata anak kurang, yang tadi Ustadz kurang, bukannya tidak adab gitu, tapi kurang ada waktu untuk mengulang, kemudian kadang-kadang kurang fokus karena banyak pikiran, banyak pekerjaan, banyak yang harus dilakukan. Ya, tersinggung juga ya. Iya Ustadz, introspeksi betul banget itu bahwa tatkala tidak fokus memang tidak dapat ilmu. Dan mohon Ustadz tidak bosan-bosan untuk kami tanyai. Nah sekarang Ana mau bertanya Ustadz. Yang nomor 7 Ustadz. Iya. Ilqa'u salama. Ilqa'u ini kenapa yang di indal litikoi? Kenapa jadi litikoi? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, yang nomor 8 Ustadz, yang ahya'an kanu ahya'an itu tanwin, fathah tanwin, kanu au amwatan. Kenapa juga tanwin, fathah tanwin? Itu kan au bukannya huruf jer ya Ustadz? Udah cukup? Udah cukup Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Oh iya, jadi mentang-mentang Ustadz Nahu ya, nanya Nahu nih. Baik, bagus ya. Iltiqa itu masdar.
Ilqa juga masdar. Alqayul ilqa itu menyampaikan. Ilqa'us salami. Nah ini kan ilqa'usa itu marfu karena khabar ya. Mubtada itu as-sabi'u, itu mubtadanya. Itu angka itu bacaan as-sabi'u. Yang ketujuh adalah ilqa'us salam. Menyampaikan ucapan salam alaihim atas mereka. Assalamualaikum kan? Ya. Kemudian iltiqai, ketika bertemu, ini idhafah. Indal iltiqa, iltaqa itu iltiqa, bi itu harus pakai ba. Iltiqai bihim, ketika bertemu dengan mereka, berpapasan dengan guru, ya kan? Ya. Jadi yang ditanyakan kenapa iltiqai gitu, itu idhafah itu, mudhaf ilaih. Inda itu dharaf, iltiqai mudhaf ilaih. Kemudian ahya'an kanu, ahya'an itu khabar muqaddam daripada kan. Karena itu merafakkan isim, menasabkan khabar. Ya, isimnya waw jamaah, ahya'an itu adalah khabar muqaddam, khabar dulu kan. Asal kanu ahya'an. Ya. Ahya'an kanu au amwa. Au itu bukan huruf jar, au itu huruf ataf ya. Apa Ustaz? Karena ahya'an itu mansub, maka amwatanya mansub. Asalnya apa? Kanu ahya'an au amwata. Ya. Apakah mereka itu apa? Masih hidup atau sudah meninggal? Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyak. Baik, cukup. Baik, naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasil. Intinya tadi adalah berusahalah untuk fokus ya. Ya, berusaha untuk fokus. Saya tidak tahu juga kondisi di masing-masing tempat ya. Mungkin barangkali sibuk ya. Ya. Dan sebagainya. Nah, ini perlu juga saya ingatkan ya. Ini juga tidak baik ya, tidak baik. Begini ya. Masuk dalam Zoom tapi orang tidak ada. Nah, tujuannya supaya dia hadir. Ini tidak baik ya. Ini tidak bisa. Saya sampaikan terus terang saja. Karena itu kan ada semacam bohong gitu kan. Ya. Dari situ kita harus apa? Dari sekecil apapun kita harus bisa melatih diri kejujuran gitu kan. Untuk apa masuk ke Zoom kalau kita tidak ada di situ? Ya kan? Nggak ada di situ, hanya HP atau laptop aja yang terbuka. Sementara orangnya tidak ada. Nah, ini perlu saya sampaikan. Itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Ya, kalau memang tidak bisa, ya sudah tulis saja di situ izin. Ya, saya tidak bisa karena ada urusan. Ya masalah. Ya kan, sampaikan ke admin kan gitu kan. Daripada kita buka HP atau apa, seolah-olah kita itu hadir padahal tidak hadir. Nah, ini kan saya katakan tidak baik lah. Karena itu ada unsur kebohongan kan. Karena itu bohong itu dosanya masuk besar kan gitu. Jadi hidup ini lurus-lurus saja, jujur-jujur saja gitu kan. Ya kalau memang tidak bisa, sampaikan tidak bisa, karena juga Ustadz juga bisa memaklumi, admin juga memaklumi. Ya, karena kesibukan ya. Tapi kalau sudah masuk, diusahakan untuk bisa fokus. Ya kalau ternyata dalam pembelajaran ternyata anak nangis sebagainya, ya apa boleh buat ya. Ya supaya tidak mengganggu, ya terpaksa anak dulu diurus. Itu ya orang guru juga bisa memaklumi ya. Karena ini belajarnya bukan seperti di kelas ya, bukan seperti di kelas ya, kan gitu. Ya. Diusahakan sebaik mungkin. Baik, itu saja tambahan. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.